Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Pertemuan yang ke-15 ya. Membahas sajian kelompok 2. Oh, kelompok 3. Oh iya. Silakan dibuka dengan nyai dan doa oleh kelompok. Siapa yang membuka? Kelompok atau yang lain? Silakan. Muliakanlah Allah Bapa, ayat 1. Oke, kalau sudah masuk masa-masa Advent, lagunya pun masa-masa Advent. Kan ada banyak lagu-lagu Advent kan. Dilihat nanti di buku nyanyian itu ada masa Advent gitu. Supaya kita ada rasa Adventnya. Jangan rasa Natal. Bentar lagi kan semua pada Natal semua ini. Oke, kita akan masuk pada pembahasan kelompok 3. Dan kelompok 3 akan mempresentasikan seperti minggu yang lalu. Lalu nanti kita akan memberikan respon dan pertanyaan. Karena itu kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memberikan hasil kelompok. Silakan.
Dan secara ekonomi kerajaan Luwu sangat kaya. Hal ini karena mereka melakukan industri peleburan besi yang kemudian dibawa ke Malangke, dataran Hari Tengah. Di Malangke besi tersebut diproses menjadi senjata dan alat pertanian yang kemudian diekspor ke daratan rendah di daerah selatan yang menghasilkan beras. Industri peleburan besi tersebut membuat kerajaan Luwu menjadi kaya. Di abad ke-14, Luwu telah menjadi kerajaan yang ditakuti, terutama di bagian selatan Semenanjung Barat dan Tenggara. Kekuasaan Luwu mulai memudar pada abad ke-16. Hal ini disebabkan karena kekuatan kerajaan agraris di selatan yang meningkat. Pada abad ke-19, kerajaan Luwu juga termasuk negara kecil. Islam masuk ke dalam masyarakat Bugis pada abad ke-17. Saat itu datang penyiar agama Islam yang berasal dari Minangkabau. Ia diutus oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Para penyiar agama Islam ini adalah Abdul Makmur atau Datuk di Bantang yang berhasil mengislamkan wilayah Bobo dan Palu. Kemudian ada Sulaiman atau Datuk Fatimah yang menyebarkan agama Islam di Luwu. Selanjutnya yang terakhir adalah Nurdin Aryani atau Datuk Iro yang menyiarkan agama Islam di Bulukumba. Tahap sebelum pernikahan. Manu atau mapase-pase atau penjajakan. Perkawinan adalah salah satu cara
perempuan dengan pihak laki-laki terlahir pandangan hidup yang dipedomani bertolak pada niat yang sama, tujuan yang sama, pandangan hidup dan prinsip yang sama serta berperilaku luwes. Jika kedua belah pihak menemukan faktor kendala atau penghambat dalam rangka merealisasikan tujuan mapisarke dan mapuetu ada ini, maka pedoman yang ditempuh dalam memecahkan yaitu: 1. Segala dipecahkan dengan mufakat dengan pengadilan dari diri dan tidak memindahkan isu ataupun informasi yang berkembang di luar jalur, tetapi yang diutamakan adalah melestarikan nilai kepribadian demi harga diri, demi keluarga yang lain, antar suku dengan suku yang lain. Demikianlah hubungan perkawinan itu merupakan suatu jalinan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Dalam cara pelaksanaan perkawinan etnis Bugis terdapat 3 tahap perkawinan seperti perkawinan Bugis memiliki 3 tahapan, yaitu tahapan sebelum perkawinan terdiri dari manu ataupun mapese pencarian jodoh, mapetu ada pengambilan keputusan, beda lotong bedah hitam, ripisau mandi uap, mipasili matampa ataupun mapaleku saling memberi kabar ataupun mengundang, patetong sarapo tempat pelaksanaan pesta, maceko mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi, mapandreta teme kaham Al-Quran, berjanji, mapaci kudung peni malam pacar. Tahapan perkawinan terdiri dari mapanere botik mengantar mempelai pria ke rumah pengantin wanita, madupa botik menjemput kedatangan pengantin pria, akalabinena akad nikah, mapasiluka pembatalan wudhu. Pemasanangan sarung 7 lembar jahit hama. Kedua mempelai dimasukkan ke dalam satu sarung, marelau dempek, memohon maaf. Tahapan sudah akad nikah terdiri dari maparola, kunjungan ke rumah orang tua pengantin pria, masiara koburu, ziarah kubur. Dapat diketahui bahwa ada 3 tahap dalam perkawinan etnis Bugis, yaitu tahapan sebelum perkawinan, tahap perkawinan, tahap setelah akad nikah, mamanuman. Langkah ini dimulai dengan mengutus seorang perempuan parubaya untuk melakukan kunjungan biasa kepada keluarga perempuan untuk mencari tahu seluk-beluk calon wanita yang akan dilamar. Sebagaimana pernyataan Saleh seorang mengatakan bahwa pada tahap manu-manu ini diibaratkan sebagai burung yang terbang ke sana kemari mencari sarang. Artinya, jika ada yang ingin mencari jodoh anaknya, maka dari pihak keluarga mengutus 1 orang untuk menyelidiki apakah di rumah tersebut ada seorang gadis yang berkenan di hati. Maka dapat kita ketahui bahwa tahapan awal dari pernikahan suku Bugis diawali dengan manu-manu, pencarian jodoh, di mana dari pihak laki-laki yang ingin mencarikan jodoh anaknya mengutus perempuan parubaya untuk mengetahui seluk-beluk perempuan yang akan dilamar. Selain itu, dari pihak keluarga perempuan tidak begitu saja menerima lamaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana yaitu duo orowane tempering rintangke yanaritu pameneng wiring salo dibawa padare sade bola. Dua laki-laki yang tidak bisa diterima lamarannya yaitu
laki-laki yang suka memancing di pinggir sungai dan laki-laki yang hanya bisa berkebun di sekitar rumah. Bisa kita ketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan gambaran orang malas sehingga tidak bisa diterima lamarannya karena dikhawatirkan tidak bisa memberi nafkah lahir kepada keluarganya kelak setelah berumah tangga. Pernikahan pemurnian ada setelah sudah ada penentuan waktunya barulah dilaksanakan mapetu ada. Andai kata isu yang berkembang segala sesuatunya tidak dapat diterima secara resmi kecuali informasi yang diantar oleh diselegasi yang wajar dipercaya menurut hukum. Ikrar merupakan satu keputusan telah ditetapkan, tujuan bersama telah tercapai, semangat dan wawasan sudah seirama dengan kehendak kata hati yang menyatu. Kedua, kita tidak boleh mengukir atau mengingkari keputusan karena barang siapa yang mengikut dan mengungkit atau mengingkari keputusan berarti ia melanggar hukum. Keputusan ini tidak akan lekang karena panas, tak akan laku karena hujan, dan tidak akan tergoyahkan oleh badai. Yang ketiga itu mapasi rengkeng saling menguatkan. Kegiatan ini mengukuhkan kembali apa yang telah disepakati oleh kedua duta yang dihadiri oleh Pini Sapu dari kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya belum melibatkan banyak orang, cukup kedua duta bersama Pini Sapu sepuh dari kedua belah pihak. Waktu itu ditentukan pelaksanaan mapetu ada, yaitu mengambil keputusan kapan pelaksanaan acara mapetu ada. Setelah sudah ada penentuan waktunya barulah dilaksanakan mapetu ada. Yang keempat, mapetu ada ataupun mengambil keputusan. Mapetu ada pengambilan keputusan bersama ataupun maputudang ade, yaitu pihak laki-laki mengirim utusan keluarga atau kepercayaan untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat, seperti keterangan yang seperti di dalam buku yang kami baca bahwa orang yang diutus bukan sembarang orang, tetapi orang yang dianggap bijaksana dan dipercayai pihak keluarga laki-laki. Rombongan pihak laki-laki yang datang untuk melamar sekitar 5-10 orang. Biasanya orang-orang yang datang mapetu adalah orang yang datang pada saat PC agar mudah menyambungkan pembicaraan awal. Diketahui bahwa dalam pelaksanaan lamaran orang tua, pihak laki-laki tidak terlibat secara langsung. Orang tua laki-laki hanya mengutus seorang yang terpercaya utusan pihak laki-laki membawa rombongan sekitar 5-10. Dalam tahap ini, keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan bersama-sama membahas tentang beberapa hal yang harus disepakati, yaitu sompang, mahar atau mas kawin, doi menre, uang naik, waktu pengantaran leko, seserahan, tanra eso, penentuan hari. Setelah lamaran pihak laki-laki diterima keluarga perempuan, kedua belah pihak membicarakan tentang sompang, doi menre, waktu pengantaran leko, yang terdiri dari ulu leko berisi daun sirih, gambir, kapur sirih, tembakau hitam, leko cidi berisi makanan khas suku Bugis, diantaranya soko dan palapo, kue bolu peca, barangko, cucuru, serta onde. Lampo berisi seperangkat perkawinan wanita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Al-Quran perlengkapan sholat dan buah-buahan yang disampaikan dalam wala soji. Kemudian membahas pakaian boting, nania, tanra eso, bahwa dalam mapetu ada pengambilan keputusan. Lako cadi diantaranya pada saat mapanre doi terdiri dari
1 lembar baju bodo, 1 lembar sarung sutra, 1 piring nasi ketan, 1 mangkok palako ataupun saus gula merah, 2 sisir pisang raja. Nasi ketan saling melengket pada saat dimasak. Gula merah artinya manis, santan artinya gurih, pisang artinya harapan atau keinginan. Semua itu apabila dirangkaikan dalam kata semoga kedua calon mempelai dapat bersatu kelak dan tidak ada terpisahkan dalam satu kehidupan yang manis di kemudian hari. Dalam rangkaian kegiatan Mapetu ada yang artinya mengambil keputusan bersama segala sesuatunya yang akan dilaksanakan termasuk kesepakatan duta terdahulu dan selanjutnya kesepakatan mengenai sumpah atau sarung, mahar, mas kawin sebagai hukum syariah, doi balanca, doi menre, yaitu uang belanja atau uang naik dari keluarga calon mempelai laki-laki yang akan diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan, dan barang-barang lainnya sebagai syarat hukum adat. Lako alu-kalu atau erang-erang, tiwi-tiwi, kasoruro, mita, yaitu bawaan atau seserahan yang dibawa oleh keluarga laki-laki pada saat hari pelaksanaan akad nikah. ACC Atakeng, pencatatan kepada dalu. Pakeng boting, busana pengantin yang disepakati untuk dipakai dan cara pembayarannya. Tonanjeng boting, yaitu kendaraan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak pada saat akad nikah. Penentuan sumpah di daerah asal etnis Bugis adalah penggolongan masyarakat berdasar status sosial yang terdiri dari bangsawan tertinggi 88 ril, bangsawan menengah sebesar 44 ril, golongan orang kebanyakan tu merdeka sebesar 22 ril, dan golongan budak atas sebesar 10 ril dilanjutkan oleh saudara Nadia. Persiapan perkawinan secara historis dan tradisi masyarakat Bugis di Tanah Bone dan Majo yang hidup dalam mata pencarian sebagai petani dalam rangkaian persiapan mapan nampu atau mengumpuk padi yang dilakukan secara sipulung atau situlung atau gotong royong. Kegiatan ini berlangsung sekitar 7 hari, dirangkaikan dengan cara mapadekako pada sore hari yang menunjukkan kepada segenap khalayak bahwa akan ada suatu pesta pernikahan. Menjelang 7 hari sebelum akad nikah diadakan secara mapalabu, membuat tepung dari beras. Pada malam hari sekaligus dilanjutkan dengan pembuatan kue-kue kering, bepa lea, cucur tene, bepa putih untuk rangkaian acara pernikahan. Tahap persiapan pernikahan sebagai berikut. Yang pertama, maparape dan mapaletu seleng. Mapa iseng atau mengundang. Maparape yang penyampaiannya izin kepada pemerintah setempat, kepala desa, imam desa termasuk sesuku desa. Mapaletu seleng matampa artinya mengundang secara lisan segenap keluarga dan undangan secara tertulis kepada keluarga yang jauh dan para kenalan ataupun sahabat. Tahap mapa iseng ini dilakukan setelah sudah ada kesepakatan antara pihak pria dan wanita mengenai waktu pelaksanaan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut. Apabila sudah ada kepastian kapan dilaksanakan perkawinan, maka tahapan yang dilakukan adalah mapa iseng atau memberi kabar keluarga dekat. Pada zaman dahulu orang yang diutus untuk matampa terdiri dari 8 orang, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Dari informasi tersebut menggambarkan bahwa setelah sudah ada kesepakatan waktu pelaksanaan, maka tahap selanjutnya yaitu mapa iseng atau mengundang keluarga dekat di mana orang yang diutus terdiri dari 4 orang laki dan 4 perempuan. Sejalan dengan itu adapun percakapan yang digunakan pada saat matampa yaitu idi wakata, hukuminasa loka ruarusi, gauna selesukeng esona seneng namate sapina, tete 10 nakawing, bina selasa gauna. Artinya diharapkan kedatangannya untuk acara pernikahan anak
Pada hari Senin pagi dilakukan pemotongan sapi jam 10, akad nikah serta malam Selasa resepsi. B. Mabaruga, saorapo, sarapo, mapatetong, sarapo, atau pembuatan tempat pelaksanaan pesta. Mabaruga atau saorapo, sarapo, yaitu membangun tempat pelaksanaan resepsi pernikahan disebut berguna untuk saorapo. Karena rumah ini digunakan mudah akan dibongkar kembali segera setelah resepsi pernikahan. Namun dalam perkembangan selanjutnya disebut sarapo. Tahapan selanjutnya itu masarapo atau mabaruga, artinya mempersiapkan tempat pelaksanaan pesta. Kata saarapo berarti rumah yang tidak permanen. Sao artinya rumah dan rapo tidak kuat, atau rapo artinya rumah yang sudah acara perkawinan akan dibongkar. Seperti pernyataan informan berikut, sao artinya rumah dan rapo artinya rapo. Jadi sao rapo diartikan rumah tambahan yang biasanya dibuat di samping kiri atau kanan rumah yang akan dibongkar jika pesta perkawinan telah selesai. Hal ini diperlukan karena bentuk rumah orang Bugis rumah panggung, jadi sangat repot kalau harus naik turun tangga. Dapat kita ketahui bahwa saarapo merupakan bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri atau kanan rumah yang akan ditempati pelaksanaan akad nikah yang akan dibongkar pada saat acara pesta perkawinan selesai. Selain itu, saorapo ini juga bisa digunakan untuk menerima tamu sebagaimana pernyataan informasi sebagai berikut. Saorapo adalah bangunan yang dibuat untuk ruangan tambahan yang ada di depan atau di samping rumah dengan cara menyambung dua buah rumah panggung dengan tiang, diberikan lantai, dinding dan atap. Biasanya dinding terbuat dari kain panjang yang dilengkapi dengan kain lami, yaitu kain yang diberi hiasan manik-manik. Belah ketupat ini sudah tidak asing lagi dalam kasan peradaban masyarakat Bugis Makassar. Hal ini terlihat pada setiap pembuatan baruga serta palawa atau pagar pada acara perkawinan atau pesta adat. Pada zaman dulu, saorapo ini dibuat sebulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Sebagaimana pernyataan informan bahwa pada tahap mabaruga atau masarapo dibuat 30 hari sebelum pelaksanaan hari H. Tujuannya yaitu untuk mendapat ruang yang lebih luas guna pelaksanaan pesta perkawinan. Dapat diketahui bahwa pernikahan pada zaman dulu dijadikan ajang silaturahmi dan kumpul-kumpul keluarga, bukan mengharapkan amplop dari keluarga yang diundang. Dan biasanya saorapo ini dibuat jauh hari sebelum pernikahan, biasanya sebulan sesudah dibuat saorapo agar mendapat ruangan yang lebih luas untuk menampung orang banyak. Dan selama sebulan itu keluarga yang diundang makan di rumah keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan, di mana pihak yang hendak melaksanakan pernikahan saling membantu. Misalnya apabila persediaan makanan masih banyak, biasanya ditandai dengan digantungnya paha daging kerbau. Itu menandakan bahwa persediaan makanan masih banyak. Tapi apabila sudah tidak ada, maka dari keluarga yang diundang tadi biasanya menyumbangkan kerbau, sayur-sayuran, beras dan lain-lain. Ini menandakan bahwa pernikahan pada zaman dulu dijadikan ajang kumpul keluarga, bukan mengharapkan amplop. Sebelum mendirikan baruga atau sarapo ini, Indoboting menanam di tengah-tengah sarapo daun keladi yang berisi gola, kalukung, ampiri. Tujuannya agar semua keluarga atau kerabat beramai-ramai menghadiri acara pernikahan tersebut. Weto rapo-rapona. Weto rapo-rapona yaitu masa sebelum acara akad nikah, dilakukan pembatasan ruang lingkup pergaulan kedua calon mempelai karena kekhawatiran akan adanya gangguan yang bisa menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pernikahan. D. Di ripaleke atau ripasoku. Bagi calon mempelai wanita ditempatkan pada suatu kamar khusus selama 1 minggu yang berakhir 3 hari menjelang akad nikah. Sesaat sebelum maleke disiapkan soko lotong atau nasi ketan hitam, telur ayam setengah matang disimpan dalam kelambu dan calon pengantin ditemani oleh teman-teman gadis sebayanya untuk makan bersama. Beberapa aktivitas selama ripaleke yang memiliki makna edukatif religius yang dalam bahasa Arab disebut tafawur dan dalam bahasa Bugis disebut senuang. Mapaleke atau voting, proses karantina calon pengantin perempuan yang dilakukan pada acara itu. Mapaleke voting ialah disampaikan acara oleh sesepuh adat keluarga dekat kepada calon pengantin bahwa kau akan dinikahkan dengan seorang laki-laki, si Pulat.
pilihan orang tuamu. Usaha kalau tidak ada melintang pernikahanmu akan dilaksanakan pada hari dan tanggal sekian. Terimalah dengan sukacita, janganlah engkau bersedih hati. Sambutlah dengan mengucapkan rasa syukur atas pilihan orang tuamu, pasti yang terbaik untukmu. Atau dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Mabeda lotung atau beda hitam. Mabeda bolong atau mabeda lotung yaitu memakai beda hitam yang terbuat dari beras yang disangrai sampai hangus, kemudian ditumbuk sampai halus bersama. Untuk pemakaiannya dicampur dengan air jeruk nipis dan padi. Bedak ini dioleskan ke bagian anggota tubuh calon mempelai wanita, terutama wajah, lengan, kaki yang dibiarkan sampai kering dan lengket pada kulit, berlangsung selama yang diakhiri dengan mandi sebagai dulu. Bedak hitam ini adalah beras biasa yang digoreng tanpa minyak. Beras digoreng sampai hitam atau hangus, lalu diberi sedikit panini dengan sedikit jeruk nipis, sebagaimana pernyataan salah seorang imam mengatakan bahwa bedak bolong ini biasanya digunakan sebagai dulu dan merupakan cara perawatan mempelai wanita menghadapi perkawinannya. Bedak bolong terbuat dari beras yang disangrai sampai hangus, digunakan pada waktu sebelum mandi digosokkan di seluruh badan dan dibiarkan sebentar, kemudian dibilas dengan air bersih sampai hilang bedaknya. Senada dengan pendapat di atas, informan lain mengatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh mempelai wanita untuk merawat diri sebelum perkawinan yaitu membedah lotong dijadikan sebagai lulur dan digunakan sebelum mandi. Dipasau atau mandi uap. Setelah dilakukan manceko, kemudian tahap selanjutnya kisau atau mandi uap. Proses kisau atau mandi uap ini dilakukan lagi oleh masyarakat Bugis yang ada di Koleang. Proses mandi uap dengan panjang atau mandi tumpah yang di dalamnya ditambahkan bunga pandan agar bau keringat mempelai bidang. Calon mempelai dimandikan oleh Indo atau bodi atau periak mempelai. Selanjutnya sudah mandi calon mempelai mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat asar. Kemudian calon mempelai melakukan upacara mapendre teme atau khatam Al-Quran sambil menunggu upacara adat mempaci. Dipasau dalam bahasa Bugis artinya mandi uap. Secara tradisi yang dilakukan beberapa hari atau biasanya 3 hari menjelang hari akad nikah. Acara ini hanya dilakukan untuk calon mempelai wanita. Tujuan dari pasau ini adalah untuk menghilangkan semua hawa dan keringat yang tidak sedap daripada calon mempelai wanita. Jeme pasili atau mandi tolak bala. Jeme pasili artinya mandi menolak bencana. Ini mengandung makna pula sebagai penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang dapat menimpa calon mempelai yang sebentar lagi akan mengarungi kehidupan baru. Acara pasili ini dilakukan secara terpisah antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, yang masing-masing dilakukan di rumah pada saat naik matahari sekitar pukul 10.00 yang dilakukan di depan pintu rumah. Pasili artinya usaha menjauhkan. Jadi di pasili yang berarti suami usaha untuk menjauhkan bahaya. Dalam hal ini dimaksudkan agar pada waktu penyelenggaraan perkawinan maupun setelah kedua mempelai mengarungi hidupnya yang baru, kiranya dapatlah dijauhkan segala mara bahaya. Sebagaimana pernyataan informan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk upacara masjid ini yaitu daun serikaja atau daun serikaya atau sisak artinya kaya, daun tebu atau daun tebu artinya manis, bunga cabiru artinya seperti bunga canagori merupakan bunga utama, mayang pinang artinya mayang pinang yang masih kuncup, bunga tabaliang artinya berbalik kembali. Acara ini dimulai ditandai dengan duduknya calon mempelai baik wanita maupun pria di atas tempat duduk yang telah disediakan. Di sampingnya diletakkan pula
sebuah jagung dalam sebuah bakul, jagung dalam bakul tersebut bisa terlai saat pertama yang A beras 4 liter dalam wadah, B kayu manis, C peleng PC atau lidi 22, D daun sirih tingkat, E kelapa dulu 1 butir, F gula merah 1 buah, G buah pala 1 buah. Bahan-bahan yang dipakai untuk kopi sirih yaitu daun sirih sebagai simbol pengertian madu atau sirih sebagai mahkota atau kekuatan, daun serikaya atau sirsa sebagai simbol kekayaan, daun umbu sebagai simbol manisnya kehidupan, dan waru sebagai lambang kesuburan, daun kembalian mengandung arti berbalik. Jika akan datang hal yang tidak baik, maka ia akan kembali pada asalnya. Bunga cemberut, yaitu bunga yang senantiasa nampak tersenyum sehingga menarik hati. Bunga canaburi, bunga yang selalu menonjol dari rumah utama. Wayang pinang, yakni pucuk sebuah pohon yang berguna dan harum baunya. Daun-daun tersebut diikat menjadi satu kemudian diletakkan dalam katuang atau loyang yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya diletakkan di atas sebuah okong yang mempunyai arti khusus, yaitu siokong atau saling menguatkan dan saling bersama. Maceko artinya mencuri bulu halus pada bagian tertentu untuk memuluskan kulit utamanya wajah. Sebelum acara tudang peni atau macam mabaci dan selanjutnya tudang boti pada keesokan harinya, kegiatan ini bertujuan untuk memuluskan jiwa dan raga. Calon mempelai sebelum memasuki kehidupan membuat baru sebagai suami istri yang kedua restu dari kedua orang tua dan para sepupu. Calon mempelai diiringi dengan menuju tempat pelaksanaan upacara, kemudian didudukkan dengan dua tangan dalam posisi berdua. Macekut dapat sebelum membaca, yaitu menunjukkan rambut halus yang ada pada dahi dan juga telinga, agar dihiasi hitam atau dadasa pada dahi yang dipakai calon perempuan pada waktu dihias dapat terlihat rapi dan lengkap dengan baik. Baju bodo ukuran panjang warna kuako atau merah muda, lipas sabi atau sarung cerah warna hijau. Perhiasan sederhana saat itu proses pelaksanaan macikung mengalami perubahan. Pelaksanaannya lebih praktis. Mempelai hanya menggunakan kostum biasa serta tidak lagi menggunakan bintang atau gong. Perlengkapan yang digunakan antara lain silet, beras 3 liter, kelapa 1 biji, gula merah 1 buah, minyak kelapa yang kesemuanya akan diberikan kepada induk bunting atau keris mempelai. Adapun makna dari gula dan kelapa itu sendiri maluntera atau macam itu, artinya manis dan gurih. Diharapkan agar kedua mempelai dapat hidup sejahtera, berhasil dan sukses. Selanjutnya proses diawali dengan siraman pertama dari orang-orang tua ustadz dengan menuangkan air ke tangan mempelai, kemudian berbumbu 3 kali. Selanjutnya air disiramkan ke atas kepala, muka, telinga, tangan dan kaki masing-masing sebanyak 3 kali. Air yang digunakan untuk memandikan diambil dari 7 sumber air atau dari 7 masjid, atau air dari sumur atau dari masjid. Karena air merupakan sumber kehidupan, air dituangkan melalui zikir bersama dengan harapan mendapat energi positif dan jiwa dan raga calon mempelai. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Hampir seluruh tubuh manusia dari air, sehingga air yang disiramkan pada tubuh calon mempelai akan berbaur akan memancarkan aura positif terhadap calon mempelai. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam kegiatan yaitu bunga mawar, bunga kenangan, bunga melati, bunga serigaya, bunga kelapa 2, wayang pinang, buah pinang. Bahan tersebut mengandung makna simbol yang bertujuan untuk agar kelak mempelai dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan bahagia. Proses adat yang menjelang acara pernikahan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat,
melainkan proses pendidikan yang penuh filosofi dan harus dilalui calon mempelai agar ia dapat belajar dari tanda alam sekitar yang syarat dengan arti dan makna bagi kehidupan manusia, agar kelak dapat memelihara keseimbangan hidup antara diri dan orang lain, antara kehidupan manusia dengan alam sekitar, dan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, serta terhindar dari sikap sombong, angkuh dan kikir. Selanjutnya dilanjutkan oleh Amos. Pelaksanaan upacara pernikahan. Secara garis besar, upacara atau resepsi pernikahan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu mapendre boarding dan marola. Mapendre boarding adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti madupa boarding, akad nikah, dan mapasiluka. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Madupa boarding berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Marola atau maparola adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah pemberian hadiah selesai, acara dilanjutkan dengan nasihat pernikahan oleh ustadz yang tujuannya sama seperti nasihat pernikahan di tempat mempelai wanita. Setelah upacara pernikahan dilangsungkan, masih terdapat sejumlah kegiatan yang juga perlu dilakukan sebagai bagian dari adat pernikahan Buddhis. Di antaranya adalah maluka, ziarah kubur, dan masita dese. Maluka boarding atau melepas pakaian pengantin dilakukan setelah tiba di rumah mempelai wanita. Busana adat pengantin dan segala aksesoris yang dikenakan oleh kedua mempelai dilepaskan dan mempelai pria memakai kemeja berwarna putih, celana panjang hitam, dan kopiah. Sementara itu mempelai wanita memakai rok atau celana panjang, kebaya, dan kudung. Ziarah kubur dilakukan sehari setelah pernikahan berlangsung. Kedua pengantin baru tersebut bersama keluarga sang istri melakukan ziarah ke makam leluhur. Kegiatan ini dimaksud sebagai penghormatan dan rasa syukur bahwa keluarga mereka telah melaksanakan pesta pernikahan. Masita besek adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat ke rumah pengantin wanita untuk bertemu dengan besannya atau orang tua pengantin wanita. Kegiatan ini dilakukan pada malam harinya, yakni setelah acara maluka atau 1 hari setelah pernikahan selesai. Juga terdapat beberapa pelaksanaan upacara pernikahan seperti mapapeni. Yang pertama ada patiwisompa atau pembawa mahar, dilanjut patapong atau pembawa cerek. 3 ada pandiran boarding, pengiring mempelai, boarding orawani, pengantin laki-laki, lalu bali boarding, pendamping mempelai, pasepesi, pendamping mempelai. Lanjut patiwilelu, pembawa tombak, patiwidelu, pembawa payung, indopasusu, ibu pengasuh. Ada paduka boarding, menjemput MPL, akalabineng ngena, akad nikah, mapasiukang atau matawa, pembatalan wudhu. Ada marelau, ada peng, mohon maaf. Lalu marola, mapakale boarding, marola WKK2, marola WKK masawa, masiara kuburu atau ziarah kubur, dan terakhir cemeri salur. 2.6 Filosofi pernikahan adat Bugis. Filosofi rangkaian atau atap rumah Bugis beserta ruang di bawahnya. Rakyat bagi orang Bugis merupakan tempat yang paling tinggi derajatnya pada struktur rumah Bugis. Adapun rumah Bugis dibaratkan sebagai kepala tubuh manusia atau mikrokosmos dan sebagai dunia atas atau bumi langit. Sehingga terdapat hubungan antara filosofi alam semesta yang terdiri dari 3 susunan alam atas, tengah, dan bawah. Dengan susunan struktur rumah yang terdiri dari 3 susunan pola, yaitu bagian atas rumah atau rakyat, dan bagian bawah rumah awabula atau kolong. PC adalah bentuk harmonisasi individu dengan individu lainnya dengan merasakan kesusahan individu lainnya. Keteguhan dan konsistensi atau GT. Tanaman sagu yang tumbuh tinggi adalah simbol keteguhan dan konsistensi serta harapannya tinggi.
Keteguhan masyarakat adat Tanah Luhur terlihat dari ungkapan taruh, ada taruh gaul, dia gaul, atau kesatuan antara kata niat dan perbuatan. Persatuan dan gaya hidup komunal atau Masewanatawe sagu merupakan tanaman komunal yang hidup berkelompok dan bergerombolan, sehingga dianggap sebagai simbol dari nilai persatuan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan. Kesimpulan dari sini maka kita dapat simpulkan bahwa sahabat bugis adalah suku yang tergolong dalam suku-suku Neutro Melayu masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunani. Kata Bugis berasal dari kata To'ugi yang berarti orang Bugis. Juga kelompok etnis Bugis mengalami perkembangan dan membentuk beberapa kerajaan. Beberapa kerajaan pada masa Bugis klasik diantaranya adalah Kerajaan Bone, Waju, Luwu, Supa, Saupeng, Sawito, Sindereng, dan Rapang. Harapan kita sebagai mahasiswi teologi sudah cukup mengetahui apa itu budaya Bugis dan bagaimana adat istiadat Bugis mengatur tatanan kehidupan masyarakat Bugis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Juga termasuk dengan bagaimana cara suku Bugis membantu kebudayaan mereka. Ketika kita sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan diri dari iman percaya kita sudah seharusnya tetap mengikuti ajaran-ajaran yang benar tentang Kristen itu sendiri. Karena hanya Yesus Kristus dan kebenaran hidup, tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada urusan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kita telah mendengar sajian dari kelompok 3 yang disampaikan oleh Amos, Andres, Daniel, Helmaida, Joya, dan Nova. Tentu kita telah membaca di kamar kita masing-masing terhadap sajian ini, sehingga kita sudah banyak memberikan tanggapan ya, dan mungkin sudah mencari buku-buku yang menolong kelompok untuk semakin menyempurnakan sajian mereka ini. Oke, kalau minggu yang lalu saya memberi kesempatan kepada kita untuk memberi masukan, kalau hari ini saya bertanya langsung kepada kita yang saya anggap sudah membaca. Lalu berikan masukanmu. Kalau tidak ada kau baca dan tidak ada masukanmu, bilang aja pas ya. Karena saya sedang menilai. Bagi mereka yang sudah bertanya di 2 kelompok kemarin, saya tidak akan bertanya kepada mereka lagi. Tapi kepada mereka yang tidak pernah berbicara di kelas ini, saya akan menanyakan mereka. Supaya saya tahu apakah mereka ikut di kelas ini apa tidak. Kalau tidak ikut, ya sayang sekali ya. Oke, kita mulai dari saudara. Kalau Andres ikut di sini ya, di kelompok ini ya, Andres. Oke. Asia, silakan. Ada responmu? Mana si Asia? Silakan. Berikan masukan. Kalau tidak ada Pak dulu, gitu aja. Supaya kita lanjut. Tidak ada. Kau baca kan papernya? Baca. Oke. Kepada Christian Trulin Basita Stepu. Silakan. Ya? Pas kau baca atau tidak kau baca? Hah? Sedikit kau baca. Ini saya nilai ini sekarang ya. Jangan menyesal nanti pada akhir semester dapat nilai. Ya. Dan saya tidak mau belajar dengan orang-orang yang itu aja nanti. Saya ini punya kelas banyak ini. Kita ada 39 orang. Kurang 1 karena 1 orang cuti, 38 orang. Saya sedang mengajar manusia yang hidup di kelas ini 38 orang. Kalau tidak hidup di sini, ngapain saya ajar kan? Kemudian
ini simbolon si Daniel di sini ya. Daniel apa nih? Gultom. Daniel Simbolon, silakan. Hah? Sakit apa? Ya, nggak ada suratnya kan? Banyak yang sakit ini, tapi buktikan dengan surat doktermu sakit. Ada banyak WA ke saya, Pak, saya izin tidak masuk sakit gitu. Nggak bisa. Tunjukkan surat doktermu, Anda sakit. Kalau seperti ini nggak ada, ini alfa ini. Oke, Gultom di sini. Daniel Purba. Pas. Oke, kali ini masih saya maklumi. Tapi kalau minggu depan Anda pas-pas lagi, saya pas-pas aja kalian keluar dari sini. Saya tidak mau belajar dengan orang-orang bodoh yang tak mau belajar ya. Elkana, silakan. Membaca dan pas ya. Oke, saya tandai dulu ya pas-pas ini semua tadi. Mulai dari siapa tadi ini pas-pas? Apa tadi ini? Asia tadi pas ya. Artinya tidak ada komen ya, tidak ada komen. Tadi Daniel Purba pas ya, tidak ada komen ya. Elkana juga. Freddy Rumangga Panggawian. Pas. Baca. Berapa halaman ini paper ini? Hah? 12 halaman. Kok beda ya? Di situ berapa halaman? Kok dia 12? Kok bagi dia 12 ya, sini 16 ya. Memang aneh nih. Ya? Bang Freddy baru baca 12 halaman. Pertanyaan saya kan berapa halaman ini? Ya saya tidak tanya berapa halaman kau baca kan? Kalau tidak dengar, maju aja ke depan ini. Ini masih ada kursi kosong. Supaya saya pastikan otakmu terisi apa tidak gitu. Sayang orang kuliah, orang tua bayar kau kuliah di sini, otakmu tak berisi. Tidak ada komen ya. Kasihan ini orang tua kalian ini. Harapannya kalian ingin jadi pendeta yang berkualitas. Di sini otak kalian tak kalian isi. Helmeida. Oh, penyaji. Oke. Iwan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya sedikit tertarik kepada sajian yang dibacakan oleh kelompok yang mana dikatakan tadi bahwa ketika pernikahan itu diatur tanpa memberitahu kepada si perempuan. Apakah itu memang sudah absolut atau tidak bisa lagi? Ini belum pertanyaan. Saya memberi kesempatan, memberi masukan. Nanti bertanya. Kalau masukan Nggak ada ya? Oke. Saya punya aturan ini. Kita punya aturan. Perkuliahan ini punya aturan. Ya. Ada saya katakan tadi respon. Sampaikan masukanmu, dari mana kau baca, artikel apa, jurnal apa, buku apa gitu ya. Berarti tidak ada ya. Oke. Jeremia, silakan. Saya ingin minum baik dari filosofi dari William dan Victoria Woodstock. Di mana
ini bukan memberi penjelasan, hanya kau tambahkan poin ini tidak ada, saya sampaikan di kelompok sumbernya ini. Jangan memberi ceramah lagi, mereka sudah memberi ceramah tadi ke kita. Yang perlu diperbaiki oleh kelompok dari saudara saya adalah salah satu contohnya itu adalah perkawinan tulis yang disebut dengan email. Nanti saya kirim sudah Dari mana? dari jurnal. Jurnal apa? Nanti kasih ya jurnalnya. Jasman. Izin kenapa? Sakit-sakit. Ini sudah mendekati berakhir kita ini ya, jangan main-main ya. Ya, Jasman. Mana Jasman? Apa ya? Si Joya, mana si Joya? Hah? Oke, ini dia tidak ada lagi ya, tidak, ini sudah selesai ya, nggak boleh lagi dapat nilai dan tidak mengikuti apa lagi UAS, tidak boleh karena dia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali tidak hadir. Oke ya. Marika. Masukannya, kau usah jelaskan lagi. Kita ini dalam perkuliahan ini ada silabus, ada RPS, ada tujuan perjalanan kita setiap bertemu. Tujuan kita ialah sekarang filsafat Bugis. Lalu mereka sudah tawarkan pernikahan Bugis. Lalu kita sama-sama menolong, sama-sama belajar ya, sama-sama mendalami diri, membaca banyak buku supaya tambah ilmu kalian. Kelas ini hanya membantu 20% untuk Anda pintar. Jadi kelas ini sebenarnya tidak membuat Anda pintar 100% juga. Nanti Anda belajar. Saya melatih Anda ini supaya menjadi orang pintar, orang baik, orang cerdas. Tidak hanya datang ke sini duduk diam bego, tapi pakai otak untuk belajar. Oke, Markus. Ya? Pas. Messi. Mona. Silakan. Hah?
Pas. Kau baca kan? Kau baca. Berapa tahapan pernikahan Bugis ini? Berapa langkahnya? Tahapannya berapa? Kalau kau baca. Jangan bahasa sekarang. Sebetulnya kan kamu sudah tahu, kan udah baca. Tinggal jawab sekian belas urutan totalnya Pak. Anda udah baca gitu. Mereka sudah jelaskan di paper mereka, udah dikirim 1 minggu kemarin. Masa nggak Anda baca tahapan? Berapa? Oke, Nova. Oh, apa ya? Vera? Silakan. Yang perlu ditambah kelompok yaitu mengenai pernikahan dalam perspektif suku Bugis Sidrap terdapat dalam jurnal IAIN Sultan Ahmad Mukhtar halaman 245 sampai 246. Oke. Putri sakit lagi ya. Reja. Izin. Silakan. Gak ada izin sama saya. Ngambil izin itu saya. Kan kalian. Gak hadir di sini semua alkohol. Histori juga gak hadir ya? Ya? Gak hadir ya? Banyak kali ini tidak ada. Si Pierre hadir ya? Calon-calon pintar semua. Rico, silakan ada. Pak, mungkin penyaji bisa nanti memasukkan dalam sampaikannya mengenai tentang prinsip-prinsip orang Bugis. Ada 6 nanti prinsip tersebut. Nanti mungkin ini saya dapat dari sumber internet. Saya akan kirimkan kepada penyaji. Terima kasih. Oke, Rini, silakan. Kalau dari saya mungkin penyaji boleh lebih menambahkan mengenai filsafat Bugis. Jadi filsafat Bugis itu ada 4 dan saya dapat sumbernya juga dari jurnal halaman 149 judulnya analisis falsafah budaya Bugis. Oke, Suani. Dalam perbaikannya, saya harapkan penyaji menambahkan tentang ikon pada adat pernikahan masyarakat Bugis yang saya ambil dari jurnal Anissa Saf Fadilah Kauli halaman 136 yang judulnya itu analisis tanda pada adat pernikahan masyarakat Bugis sebuah kajian semiologis. Oke, Sahril, Stumpul. Baik Pak, memang tadi kita kan lihat tadi bahwasannya dalam pembahasan terjadi harmonisasi yang baik antara agama Islam dan adat istiadat di Bugis, dan kita tahu bahwasannya di situ sangat kuat atau sangat kental dengan adat istiadat. Jadi masukan dari saya, mungkin penyanyi bisa memberikan atau menjelaskan lebih dalam lagi tentang siapa tokoh dan ajaran apa yang dipakai Islam dalam menyikapi adat istiadat di situ. Sumbernya dari mana? Memang maaf sebenarnya saya memang rumah garis sebenarnya. Tapi memang di situ Pak kurang jelas kayak gitu Pak. Dari mana Anda memberi masukan tanpa ada sumber? Dan mengatakan saja mereka nggak pas sesuai dengan adat istiadat Bugis. Maaf Pak sebelumnya Pak. Saya tidak mengatakan bahwasanya. Ya, saya mau tanya ada sumbernya enggak? Berarti Anda tidak memberi masukan. Itu aja. Saya hanya minta Anda beri masukan dengan sumber dari data yang Anda baca. Berarti di rumah, di perpustakaan Anda sudah baca. Kalau enggak, asbunnya semua. Mahasiswa jangan asbunnya, tapi bicara by data. Saya tidak mau bagi orang-orang yang asbun. Oke, berarti hanya sedikit respon kepada yang lain yang sudah pernah direspon dan bertanya. Saya tidak tanya karena kalian sudah saya nilai ya. Yang tidak ada respon ini ya, sudah 3 kali pembahasan kelompok tidak ngomong sampai sama sekali. Seolah-olah
yang di kelas ini hanya kita-kita yang membahas ini dan mereka hanyalah pelengkap penderita. Saya ingatkan minggu depan. Ya, ini saya ingatkan minggu depan. Tampaknya kalian harus diancam, gitu, baru kerja, baru belajar. Kalau nggak diancam, nggak mau belajar. Mental kerbau itu. Mental kerbau. Ya. Kalau pendeta nanti mental kerbau, kasihan jemaat. Orang sudah nunggu-nunggu berkhotbah, kalian masih tidur. Orang sudah siap mau Natal, baru persiapan, nggak ada persiapan Natal. Mental kerbau. Minggu depan siapa yang tidak punya respon dan pertanyaan, saya ulangi minggu depan, siapa yang tidak punya respon dan pertanyaan, kita jumpa tahun depan dalam mata kuliah yang sama. Ya, saya ulangi ya. Bagi setiap orang yang hadir saat ini dan bilang juga nanti yang tidak hadir itu, karena mereka skala prioritas nanti, tidak ada pertanyaan dan respon, kita jumpa tahun depan. Jelas ya? Suara saya kedengaran ke belakang? Dengar, ke sana kedengaran. Nanti tonton YouTube ini juga. Supaya kalian tahu. Ini bukan kelas abal-abal. Oke, saya tidak kasih lagi pertanyaan karena ya hasil respon aja pun nggak ada. Kalian baca, bagaimana mau bertanya? Orang yang sudah tahu isi baru bisa bertanya. Kalau Anda hanya tahu baca tapi tidak tahu isi, mau bertanya apa? Saya punya tahapan ya, punya tahapan dalam rangka melihat kemampuan kalian di kelas ini. Tinggal 3 kali pertemuan lagi. Lihat ini, 3 kali pertemuan lagi. Saya mau pastikan otakmu berisi atau tidak. Dan jangan nanti menyesal setelah hasilnya Anda terima. Oke, nanti kepada kelompok saya akan kirimkan banyak artikel ini. Dan ini saya kirimkan juga penilaian saya sementara ya. Dari hasil kalian saya kirim ke grup ini, dan kelompok yang lain juga silakan baca supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena capek mengulang-ulang seperti itu lagi. Kesalahan-kesalahan teknis, cara mengutip dari internet dan sebagainya, capek. Oke, ini sebentar saya kirimkan. Lalu saya kirimkan juga materi jurnal-jurnal supaya kelompok baca dan yang lain juga baca. Supaya tambah ilmu kalian. Saya katakan tadi di kelas ini hanya 20%. Tapi dengan Anda membaca, makin tambahlah ilmu kalian ya. Ini saya kirimkan artikel jurnal supaya kalian baca. Dan harus dibaca ya. Karena nanti tiba-tiba saya tanya. Jangan katakan sudah saya terima Pak, tapi belum baca. Itu apa namanya? Pemain itu. Udah masuk revisi saya dari apa kan? Ini tunggu sedang mengirimkan artikel. Pasti kalian bisa mendapatkan ini di internet. Saya aja bisa. Masa kalian nggak bisa? Apa bedanya komputer saya dengan komputer kalian? Ya, apa bedanya? Apakah kalian bagaimana? Saya kurang tahu. Mengapa kalian tidak bisa dapatkan? Banyak sekali. Di mana kelemahannya? Ya,
Ini tunggu dulu, supaya saya tunjukkan banyak sekali artikel. Kalau kalian baca nanti ini semua, kalian bisa memahami komprehensif apa itu filsafat Bugis. Udah masuk semua apa artikelnya? Berapa itu? Berapa artikel yang sudah masuk? Belum ada. Belum ada masuk. Itu hanya sebentar saya cari ke sini. Kalau saya cari lagi banyak sekali. Masa kalian tidak bisa membaca di kamar supaya kalian memberi masukan kepada teman-teman? Bisa dong. Ini semester berapa kalian? Semester 3 ya? Kalian kan tamat 8 semester. Kalau semester 3 ini sudah kalian lampaui tanpa ada isi di sini kalian. 5 semester lagi ke depan kalian tak isi, sayang loh. Sayang. Saya kasihan aja itu aja, kasihan kalau tidak ada di sini. Jadi pendeta yang tak berisi otaknya. Udah ya, saya kirim ya. Oke, saya akan beri catatan supaya ini juga bagi kalian semua nanti. Saya ulang-ulangi supaya kalian paham. Karena itu akan menolong kalian juga nanti menulis proposal skripsi dan skripsi kalian ke depan. Setiap judul tulislah dengan font 18. Judul. Judul itu ini font 18. Subjudul ini font 14. Dan ini selalu di bold, huruf besar. Ya, huruf besar. Ya, huruf besar dan ditebalkan. Ini bold dan kapital. Huruf besar. Jadi setiap subjudul itu buatlah font 18, subjudulnya 14. Baru kemudian setiap bahasa asing tulislah miring, italik. Bahasa asing itu termasuk bahasa daerah, bahasa Bugis. Di kelompok itu saya buat tanda-tanda kuning gitu. Dan itu masih banyak lagi. Itu hanya yang saya baca, banyak lagi. Tak mungkin semua saya baca itu. Banyak itu. Bahasa asing, berbahasa Bugis. Buatlah dalam italik. Ini supaya jangan berulang-ulang. Lalu setiap judul itu lagi ini, setiap judul ini buatlah justify. Atau bukan center, tengah. Di tengah. Baru semuanya justify. Kalau bisa daftar isi otomatis. Cari caranya bagaimana di internet. Cara membuat daftar isi otomatis. Ya, supaya saya latih kalian dulu mempersiapkan masa depan kalian. Skripsi selesai dengan apa. Jadi tidak ada kesempatan bermain. Belajar terus, belajar. Semua sudah disiapkan di dunia maya. Kalian yang tak mau belajar. Cara membuat daftar isi di Word. Lihat nanti Wordmu, Word berapa? Word 11 atau Word 13 atau macam-macam. Word berapa itu ada. Atau Windows 7, Windows 10, 11, Windows berapa? Itu nanti ada. Lihat. Kalau kalian misalnya menggunakan Mendeley, nanti lihat komputermu. Speknya apa? Bit 64 bit atau 32 bit. Supaya jangan salah download. Supaya dia jalan. Gitu ya. Supaya jangan capek nanti kami ke depan. Seharusnya ini sudah diterima kalian di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Oke, baru ini masih teknis ya. Kalau ada warna biru, itu saya lingkari itu biru.
itu kalimatnya salah. Misalnya di sini, bukan. Seharusnya kan satu spasi, karena. Tapi karena di sini dibuat ini bukan, di sini jauh, karena dia ada biru di sini, garis-garis biru. Ini biasanya karena kita copy paste dari internet, lalu kita tempel, lalu kita nggak baca lagi, maka muncullah dia biru. Dia ingatkan ini salah. Enak berkomputer ini. Dia ingatkan kita salah. Ini coba lihat biru-biru. Atau dia buat gini, bukan titik 2 di sini kan, tapi akhirnya bukan di sini titik 2-nya, jauh. Dia buat biru, artinya lihat ini salah. Di komputer itu dia ingatkan. Syukurlah sudah ada internet atau komputer mengingatkan kita akan kesalahan kita, sehingga minimalisasi kesalahan. Lalu kalau saya buat tanda seperti ini itu artinya spasi. Kadang membuat kalimat bukan titik di sini, langsung di sini, tetapi harusnya kan spasi. Baru sering penulis catatan kaki tidak ada nama kotanya, langsung percetakan, nggak ada, harus ada nama kota. Atau dibuat di situ Aceh, itu kan provinsi. Nama kota bisa Melabo, bisa Sigli. Misalnya Sumatera Utara, banyak kali Sumatera Utara ini kota. Bisa Siantar, bisa Medan, bisa Tarutung, Balike, Sidimpuan, Spirok, itu kan kota. Di mana dicetak ada di situ kota, lihatlah. Baru kalau dari internet, sejarah suku Bugis, itu tidak ada nama. Harus ada nama. Setiap sumber ada nama, judul artikel. Kalau dia dari website dalam www, kalau dia jurnal nanti dari jurnal mana, nah itu harus ada. Baru kalau buku dia ada nama kota, ada nama penerbit. Itu semua penulisan ilmiah jangan lupakan. Kalau dari internet, kan tidak ada misalnya di situ apa nama penulis dari suku sejarah suku Bugis, maka ada di situ admin wajokap. Admin itu kan manusia, maka dia lebih nulis, maka buatlah admin wajokap koma dalam tanda petik sejarah suku Bugis, tutup petik koma dalam www, itulah alam internetnya. Tapi kalau saya baca bukunya itu daripada pemerintah, situs resmi pemerintah, di bawah ada catatan diambil dari blogspot, WordPress itu. Kalau diambil dari WordPress sebenarnya tidak boleh dijadikan sumber ilmiah. Tapi karena dia mengutip dari WordPress lalu dimunculkan di .com atau .org, itu berarti kan sudah melalui validasi, maka bisa dibenarkan. Mereka sudah memvalidasi karena itu sudah situs resmi dari pemerintah kabupaten itu. Nah, ini harus kalian baca. Baru soal isi, coba kalian lihat di situ Allah Subhanahu wa taala. Ini sajian kalian filsafat timur atau pendidikan agama Islam? Banyak itu. Berdasarkan surah Al-Quran gini, kalimatnya astagfirullahaladzim. Ini bukan agama Islam, ini filsafat timur. Kalian kusuruh mencari filsafat Bugis. Kalian sudah pilih pernikahan, pandangan hidup orang Bugis terhadap pernikahan, bagaimana tradisinya, pelaksanaannya, lalu semua urutannya sudah kalian buat. Tetapi kalian tidak memberikan tanggapan analisis kalian secara Kristen. Yang kalian kutip ialah pandangan analisis Islam. Boleh sih membaca analisis Islam, tapi lihatlah juga analisismu dari kekristenan. Cocok enggak? Ada enggak di situ pernikahan itu menekankan pernikahan Bugis itu poligami atau monogami? Lalu bagaimana panai dipandang oleh kekristenan? Panai itu kan kayak kita sinamo, mahal. Orang mereka punya panai. Bagaimana pandangan suku Bugis tentang panai?
Itu kan filsafat pernikahan. Panah itu filsafat pernikahan. Apakah setelah sudah ada take and give, sudah kubayar, you tunduk sama saya? Atau ada kesetaraan? Itu. Kalau orang Batak misalnya sudah Leon Senamot, apakah saya menganggap dia itu saya beli? Istri saya yang saya suka saya, karena sudah saya bayar lunas kepada mertua saya, maka saya suka saya kepada istri saya. Atau saya anggap dia yang saya beli itu kepada orang tuanya hanyalah pesta, supaya pesta berjalan lancar. Jadi bukan bayar. Kalau kita sistem bayar, beli, kalau sudah saya beli ini suka-suka aku. Mau ku lempar, mau ku tunjong, terserah aku, karena ini sudah kundi. Otoritasnya ada sama saya. Tapi kalau saya beri mahar itu atau panah itu untuk mensukseskan pesta, menghargai orang dan tamu yang menyaksikan saya menikah, dan supaya saya diakui mereka pernikahan saya, maka istri saya bukanlah orang yang harus saya underbo saya, tapi setara dengan saya. Nanti kalian buatlah tanggapan kalian nanti. Bagaimana kalau kalian bandingkan dengan orang Batak? Apakah panah itu sama dengan sinamot? Apakah tahapan mereka yang sampai 13 tahapan itu sama dengan sama orang Batak, mulai dari marhusi, martupul, marhata sinamot, baru unjuk. Dikaro nanti apa lagi? Kalian bandingkan. Itu artinya kalian kuliah filsafat. Kalian perkaya diri kalian melihat pernikahan itu. Sehingga nanti kalau kalian berjumpa sama orang Bugis, kalian sudah tahu filsafat pernikahan mereka. Tidak menghina lagi. Orang yang suka menghina ialah orang yang tidak tahu ajaran orang lain. Kalau ada orang mengatakan kafir salib itu, Ustaz Somad yang gila itu kan, karena dia tidak tahu apa ajaran Kristen tentang salib, sehingga suka-sukanya mengatakan jin kafir gitu. Sehingga si Daniel ingin jadi Islam kan, gara-gara jin kafirnya itu kan. Jadi jangan mudah menilai orang lain, ajaran orang lain, filsafat orang lain sebelum kita mendalam. Ini berkesempatan kita belajar filsafat timur. Karena kita jalan-jalan ke Bugis sekarang kan. Walaupun kalian tidak ada orang Bugis di sini kan. Itu. Jadi kita punya keragaman, kekayaan budaya yang boleh kita gali tanpa harus pergi ke Bugis. Jadi tanpa harus beli buku banyak, internet memberi, jurnal-jurnal banyak sekali. Pak, nggak ada buku Pak, datang ke ruangan saya, datang. Aku sebenarnya malas, nggak ada buku saya. Datang, aku kasih satu artikel kan, aku kasih satu kan, cari kalian yang banyak itu, tapi nggak kalian kerjakan. Gampangnya di internet kan. Ini tadi hanya sebentar saja. Bukan saya tidak mau beri langsung kepada kalian. Tapi itu kan berarti saya mengajari kalian bodoh. Berjuanglah. Mahasiswa itu harus punya semangat, daya juang. Kalau mahasiswa tidak punya daya juang, kasihan nanti kalau jadi pendeta. Pendeta itu hanya duduk tanggal 1 gajian, hari Minggu berkhotbah, pertanyaan PJJ, habis itu tidur, habis itu ada mati kubur, ada menikah satukan, habis itu tunggu. Itu bukan pendeta yang disukai orang. Pendeta yang disukai orang, dia punya inovasi pelayanan. Dia tidak menunggu ada pernikahan, tidak tunggu ada kematian, tidak tunggu ada ibadah, baru dia bekerja. Di rumah dia bekerja, baca. Jadi kalau pendeta tidak ada perpustakaannya di rumah, saya ragu kependetaan. Kalau kalian nanti pendeta tidak ada perpustakaan di rumah, saya ragu kependetaan. Maka sekarang cicillah buku-buku. Saya punya buku yang banyak itu, tidak langsung setelah pendeta saya beli banyak itu. Enggak. Waktu kuliah semester 1 saya sudah beli banyak buku. Setiap bulan harus minimal 1 buku saya beli. Sesuai tidak sesuai dengan apa saya beli. Pokoknya tambah 1. Ciri-ciri orang cerdas ialah suka
mengeksplor diri dengan membaca. Tanya ke dirimu, orang cerdas atau enggak? Kalau mau cerdas, belajar. Pergi ke toko buku BPK. Di mana toko buku BPK? Di mana? Di Carrefour lagi. Skandar mula gini. Berarti nggak ada yang pernah ke BPK di sini. Udah semester 3. Langsung gatal kepala saya kalau begitu. BPK itu di Nibung. Di Medan Belajar yang terbakar itu. Kalau Kairos di mana? Di mana? Carrefour lantai? Ya, lantai 4-nya apa nama toko buku? Enggak tahu juga kan. Toko buku murni di mana? Toko buku murni Katolik. Oh, di apa Pak? Dekat sama BPK. BPK Pak. Ya, toko buku Immanuel? Oh, kalau nggak tahu lagi. Logos di mana? Logos. Toko buku Logos. Oke, nggak tahu. LAI di mana? Nggak tahu kan? Makanya pertama cari toko buku. Kalau saya pergi ke kota, sebuah kota yang saya jumpai, saya cari toko buku. Minimal Gramedia. Siapa yang sudah pernah ke Gramedia? Sedikit kan? Gramedia di mana? Manhattan atau yang di pusatnya? Gajah Mada ya? Itu pusat. Di Manhattan pun ada. Di lantai dekatnya bioskop itu kan ada juga Gramedia. Jalan-jalan aja ke sana. Ada uangmu beli satu, tidak ada uangmu tinggal baca. Kan baca 10 menit. Uangmu masukkan. Gratis kan? Masukkan ke sinimu. Kan sudah saya ajari kemarin baca kilat kan? Masukkan data itu. Lalu kamu sudah ingat di situ ada buku. Ada uang, pergi ke sana beli. Tapi kamu udah baca. Gitu cara mengumpul buku. Lalu ingat sekarang kamu nulis apa di semester 7 atau semester 8. Mau tulis PB, kumpulkan buku-buku PB sekarang. Jangan nanti. Sekarang kerjakan. Mau tulis sejarah, cari sejarah-sejarah. Jangan nanti, terlambat. Sekarang kerja. Saya dulu pergi ke perpustakaan, lalu bawa, minta fotokopi keluar. Buku itu saya fotokopi. Bukunya masih banyak. Dulu belum ada di internet leksikon. Harus kami baca leksikon. Leksikon perjanjian lama, perjanjian baru. Saya kopi itu semua. Sekarang udah ada gratis leksikon ya. Hanya download nanti buku apa namanya Alkitab atau leksikon. Kalian sudah pernah download leksikon. Nah, nanti kalau sudah menafsir kalian harus butuh leksikon. Orang ketiga tunggal singular feminim kan berasal dari asal kata-kata ini. Itu harus kalian pelajari. Begitu ya. Jadi kepada kelompok nanti berilah komentar. Jadi jangan komentar Islam dari Allah Subhanahu wa taala katanya tadi kan. Jangan. Boleh kalian baca dari pandangan Islam, kan yang sekian tadi kan banyak Islam itu kan. Boleh, tapi itu kan menjadi inspirasimu melihat secara kekristenan. Baru nanti kalau kalian kutip dari situ, buatlah bandingkan pemikiran orang yang menulis artikel itu. Artinya kalian terinspirasi dari tulisan orang itu. Itulah namanya orang yang akademis. Jangan berbohong. Kita mendapatkan inspirasi itu dari tulisan dia. Maka buatlah bandingkan. Tafsiran dia, pandangan dia tentang pernikahan Bugis itu dari pandangan Islam. Lalu kau bisa memasukkannya sesuai dengan pandangan Kristen. Kalau misalkan moralitas pernikahan suku Bugis itu ada kesopan santunan, ada begini-begini, akan sama dengan Kristen kan? Buatlah bandingkan pendapat dia itu. Misalnya ini pendapat siapa ini yang melihat moralitas itu dari sudut tulisannya si tesisnya si M. Juwaini di UIN Sunan Kalijogo Jakarta ini. Nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Ini kan
Bisa kalian baca, apalagi sudah tesis dia. Kan berarti sudah melalui kajian yang mendalam. Ada juga skripsi itu yang saya kirim. Skripsi, ya kalian baca. Maka setelah membaca, ada inspirasi, simpulkan. Begitu ya, kepada kelompok 3 ya. Bekerjalah, perbaiki dengan membaca 9 artikel yang tadi. Karena tulisan sekarang, kalau kita menggunakan buku di bawah 10 tahun, maka artikel itu, tulisan itu tidak bernilai. Jadi 10 tahun bukunya. Kalau sekarang tahun 2022, maka terbitan buku itu harus minimal 10 tahun, berarti 2012. Kalau kalian gunakan 1975, kan kalian beri buku-buku apa lama, itu kan nampaknya kalian tidak membaca buku. Paling-paling kalau dictionary, oke lah, interlinear 1975, 1950 misalnya, oke lah. Karena itu kan tidak mungkin diubah cepat mungkin. Atau kalian misalnya mengutip buku-buku etika tulisannya Verquil, tertawa orang. Atau mengutip pendapat Calvert dalam rangka berteologi sekarang, tertawa orang. Ketinggalan zaman. Gitu ya. Sehingga artikel itulah yang paling termutakhir. Karena dia ditulis masih segar dia tulisannya. Dan membaca artikel lebih enak karena dia hanya 8 halaman atau 10 halaman daripada buku tebal. Tahu kita apa yang dibahasnya kan panjang sekali kan. Tapi kalau artikel kan tinggal lihat abstrak, baca isi, tahu kita maksudnya. Lalu baca hasilnya, hasil penyelidikan. Ini kan langsung dibuat ini. Abstrak, lalu ada hasilnya. Sehingga kita tidak lagi lama-lama membacanya. Nah kalau kalian baca misalnya tulisannya siapa tadi, si Juan itu. Kan ada langsung hasil kan. Setelah abstrak ada hasil. Nah itulah, jadi itulah cara membuat memperbaiki artikel makalah kalian nanti ke depan. Terakhir yang mau sampaikan ialah begini. Coba lihat di sini. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu harus dijawab di makalah. Pertanyaan kalian di rumusan masalah, apakah itu filsafat Bugis? Kedua, apakah makna pernikahan menurut filsafat Bugis? Itu pertanyaannya kan? Tapi di bahasan nggak ada kalian buat ini. Jadi apa yang kita tanya harus dijawab di pembahasan. Jadi jangan seperti nanti kalian bertanya, apakah jam? Ini kalian mau teliti kan? Tapi dalam pembahasan, dalam sebuah penelitian, handphone itu sangatlah baik karena dia menjadi smartphone. Orang bisa melakukan apa-apa dari handphone. Pertanyaannya tadi apa? Jam. Kalian bertanya apa itu filsafat Bugis? Nggak ada jawabannya. Di mana? Nggak ada. Apakah makna pernikahan menurut filsafat Bugis? Nggak ada di bawah. Jadi sinkronkan jawabanmu dengan pertanyaanmu. Kalau di bawah adalah filsafat pernikahan Bugis, nah itulah pertanyaannya. Sehingga kalian jawab. Di bagian 2.6 itu filsafat pernikahan itu hanya satu paragraf kalian buat. Padahal sebenarnya itu yang perlu dalam. Jangan menghabiskan waktu dalam tata cara pernikahan itu. Tetek bengeknya tadi panjang sekali itu. Hampir 10 halaman membahas bagaimana cara menikah itu kan. Padahal ini bukan itu mau kita cari. Filsafatnya yang mau kita capai. Filsafat pernikahan itu apa? Bukan bagaimana cara menikahnya. Karena ini kan menjawab pertanyaan bagaimana cara menikah. Bagaimana tradisi pernikahan. Itu yang sebenarnya yang kalian jawab di sini banyak. Tapi filsafat pernikahan itu 2.6 itu hanya satu paragraf. Lalu langsung penutup. Nah itu. Jadi terakhir sekali kesimpulan bukanlah ringkasan bahasan.
Tetapi kesimpulan ialah hasil pembahasan. Hasil pembahasan bahwa pernikahan menurut suku Bugis adalah sebuah pernikahan yang monogami. Contoh, pernikahan yang mengajarkan moralitas bla 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 bla. Pernikahan yang mewajibkan ada panai, dan panai itu merupakan bla bla bla. Itu kesimpulan. Jadi jangan lagi Bugis adalah menurut kata ini uti, enggak lagi. Bukan lagi ringkasan, mengulang-ulang, enggak. Jadi kesimpulan ialah hasil dari makalah. Gitu ya. Oke, baik, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita. Minggu depan kita akan membahas filsafat jenang Moncowarno. Jadi silakan nanti dikirim hari ini, dan perbaikan kalian 1 minggu ke depan ditunggu, dan perbaikan untuk kelompok 2 sudah masuk, dan perbaikan yang lain nanti juga akan dikirimkan 1 minggu setelah penyajian. Oke, silakan siapa yang menutup ini? Silakan siapa yang menutup? Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini kita bernyanyi lalu berdoa. Kita bernyanyi selamat nikah. Ini masa Advent tadi saya katakan. Masa Advent, lagunya lagu Advent. Kan ada di Kidung Jemaat itu buku-buku Advent kan? Ini bukan Natal, masih Advent. Coba buka misalnya nomor 84. Itu kan masa Advent. Kalian harus dilatih dulu supaya kalian tahu mana lagu Advent, mana lagu pujian, mana lagu pertobatan. Kan ada itu kan. Ini mulai pembukaan kuliah sampai habis kuliah kami puji dengan riang. Tuhan Allah hadir. Ini sudah masa Advent, lagu-lagu Advent. Ya, nomor 84, silakan. Udah. Oh Yesus, aku merindukan Pak. Ya. Ya Yesus, di Kau ku rindukan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat yang berdalam 4. Ya Yesus, di Kau ku rindukan. Kita bernyanyi 1, 2, 3. Ya Yesus, di Kau ku rindukan. Lipurkanlah rah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih, dan jiwaku terangilah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Yesus, untuk memberkati kami dalam menjalankan kawasan Tuhan. Tuhan, kiranya pelajaran yang kami pelajari dapat masuk dalam pikiran kami pada Yesus. Dan Tuhan kita berdoa masalah dengan baik-baiknya. Dan juga Tuhan Yesus melalui kami akan keluar dari tempat Tuhan. Mereka kami Tuhan sampai kami masuk. Dan juga Tuhan, Tuhan
Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat beribadah.